sekali. Saya berasal dari semester 4C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isolasi DNA. Nah, apakah pengertian isolasi DNA itu? Isolasi DNA itu memiliki pengertian yaitu suatu proses pemisahan molekul DNA dari molekul-molekul lain seperti protein, seperti RNA, dan seperti sel-sel lainnya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan molekul DNA murni yang akan kita gunakan ke step selanjutnya, tergantung apa tujuan research kita. Nah, pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali protokol yang dapat kita gunakan untuk mengisolasi DNA. Nah, ada berbagai macam variasi loh, yaitu variasi teknik, variasi cara, maupun variasi lamanya waktu yang digunakan untuk isolasi DNA. Sehingga kita dapat mengisolasi DNA secara mudah dan praktis, walaupun dalam skala yang besar. Nah, terlepas dari semua cara dan teknik isolasi, maka isolasi DNA ini memiliki 4 tahapan khusus. 4 tahapan itu, yang pertama adalah tahap lysis. Nah, perlu kita ketahui bahwa DNA itu kan terletak di dalam inti sel. Nah, untuk mengeluarkan si DNA ini, maka kita perlu membuka atau merusak selnya tersebut, tetapi tanpa merusak susunan asli dari DNA itu. Nah, tahap yang kedua adalah tahap presipitasi. Tahap presipitasi adalah tahap pemisahan dari DNA dari sel-sel lain, sel RNA, protein, membran sel, dan lain-lain. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap purifikasi. Pada tahap ini kita harus sudah mendapatkan DNA murni dengan ekspektasi tanpa adanya kontaminasi dan tanpa adanya campuran dari molekul-molekul lain yang siap kita gunakan untuk ke step selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah proses uji kualitatif dan kuantitatif DNA. Untuk uji kualitatif, ini digunakan uji untuk mengetahui jumlah atau kandungan DNA di dalam suatu zat atau molekul dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, untuk yang kuantitatif ini menggunakan metode elektroforesis gel agar-ros. Sebelum kita melakukan proses DNA yang begitu banyak, tahap yang paling pertama kita lakukan adalah tahap pengkoleksian. Apa tahap pengkoleksian itu? Tahap pengkoleksian adalah tahap pengambilan sampel, baik sampel dari manusia maupun hewan, asalkan dia itu individu, maka kopi dari setiap DNA di individu tersebut adalah sama. Oke, kita akan masuk ke tahap yang pertama. Tahap yang pertama adalah tahap lysis. Ya, pada tahap ini kita menggunakan metode secara mekanik maupun kimiawi. Nah, pada tahap ini kita bertugas untuk menghancurkan si sampelnya ini dengan menggunakan mortar agar hancur. Nah, kemudian pada tahap lysis ini, reagen apa saja yang kita gunakan? Kita menggunakan reagen yang pertama adalah SDS. Apa kepanjangan SDS? SDS adalah sodium didosil sulfat. Nah, SDS ini digunakan untuk sampel yang berupa bakteri dan hewan. Kemudian yang kedua adalah SITAP. Kepanjangan SITAP adalah setil trimetil amonium bromide. Nah, SITAP ini digunakan untuk sampel berupa tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada TWN20. TWN20 ini digunakan untuk sampel yang berupa akar rambut. Nah, kemudian apa sih tugas dari semua reagen-reagen tersebut? Nah, tugas dari semua reagen tersebut adalah untuk mendegradasi membran sel dan protein. Nah, selain dari ketiga reagen yang telah saya sebutkan, ada lagi reagen yang kita gunakan dalam proses lysis ini. Reagen apa? Yaitu reagen ETA atau ethylene diamine tetraacetic acid. Nah, reagen ETA ini berfungsi untuk menstabilkan DNA agar DNA itu stabil dan tidak rusak selama dia melalui proses lysis. Nah, kemudian kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah tahap presipitasi. Ya, pada tahap presipitasi ini kita memisahkan molekul DNA dari molekul-molekul lain seperti RNA, seperti protein, dan sel-sel molekul lainnya. Pada tahap ini kita menggunakan reagen fenol dan kloroform. Kita bisa menggunakan salah satu dari kedua reagen tersebut atau kita juga bisa menggunakan kedua-duanya, tergantung sampel apa yang kita butuhkan atau yang kita gunakan. Nah, berikut adalah caranya. Yang kedua ini adalah tahap presipitasi. Tahap presipitasi ini saya akan menggambarkan ilustrasinya. Yang pertama, saya memiliki tabung yang berisi RNA, protein, dan sel lain. Kemudian akan saya tambahkan fenol dengan perbandingan 1:1. Kemudian akan terbentuk 2 layer. Layer bawah adalah fenol, kemudian layer atas adalah larutan awal kita tadi, yaitu RNA, protein, dan sel. Kemudian akan kita kocok hingga dia homogen. Kemudian akan kita sentrifus. Nah, apa tujuan sentrifus? Tujuannya adalah untuk memisahkan larutan berdasarkan massa jenisnya. Setelah kita sentrifus, maka akan kita dapatkan bagian yang atas adalah RNA dan DNA. Untuk yang bawah adalah berisi fenol, protein, dan sel lain. Selanjutnya akan kita pipet bagian yang di atas ini, yaitu RNA dan DNA. Kemudian akan kita dapatkan
DNA ini. Kemudian kita masuk ke tahap 3. Nah, pada tahap yang ketiga ini adalah tahap purifikasi, di mana kita sudah mendapatkan molekul DNA murni. Nah, pada tahap ini kita menggunakan isopropanol dingin. Nah, bagaimanakah caranya? Mari kita lihat berikut ini. Untuk tahap yang ketiga dimulai dari kita akan menambahkan isopropanol dingin yang disimpan dalam suhu -20 derajat Celcius ke dalam tabung atau ke dalam tempat yang telah berisi DNA dari step 2 tadi. Nah, setelah itu akan kita inkubasi. Setelah inkubasi kita akan sentrifus. Nah, setelah disentrifus akan kita dapatkan 2 layer. Yang bawah ini adalah DNA palet. Nah, DNA palet ini berwarna putih. Mengapa berwarna putih? Karena DNA ini kan muatannya negatif, yang disebabkan karena grup fosfat yang menyusunnya. Nah, dengan isopropanol yang bermuatan positif ini, maka ikatan grup fosfat DNA akan semakin kuat menghasilkan molekul dengan ikatan yang stabil. Nah, sehingga dapat kita lihat DNA palet ini dengan kasat mata. Kemudian ini adalah supernatan dan kita harus membuang supernatan tersebut. Buang. Setelah itu kita akan melalui proses pencucian. Kita akan melalui proses pencucian 2 kali dengan etanol 80%. Kemudian disentrifus. Setelah sentrifus dan dibuang supernatan. Setelah itu kita cuci lagi dengan menggunakan etanol 100% maksudnya 100%. Kemudian disentrifus dan dibuang supernatannya. Nah, setelah itu akan kita dapatkan paletnya saja. Setelah kita mendapatkan paletnya saja, maka kita akan mengeringkannya. Kita akan mengeringkan paletnya. Nah, setelah paletnya kering, maka kita akan mendapatkan DNA murni. Setelah kita mendapatkan DNA murni, yang selanjutnya adalah kita harus merendam si DNA itu dengan larutan H2O2 atau dengan buffer. Nah, kita akan merendamnya dengan salah satu, dengan H2O2 atau dengan buffer. Kemudian akan kita simpan di dalam suhu -20 derajat Celcius untuk jangka pendek. Kemudian negatif 80 derajat Celcius untuk jangka panjang. Nah, sekian adalah tahap dari tahap 3, yaitu tahap purifikasi. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah tahap 4, yaitu tahap untuk uji kualitatif dan uji kuantitatif DNA. Untuk uji kualitatif DNA itu adalah uji untuk menentukan kandungan atau jumlah DNA di dalam suatu zat atau komponen dengan menggunakan spektrofotometri kubis. Kemudian untuk yang uji kuantitatif itu menggunakan elektroforesis gel agarose. Untuk lebih jelasnya bagaimanakah proses elektroforesis, maka kita lihat video berikut ini. Nah, berikut ini adalah gambaran device gel elektroforesis. Nah, definisi elektroforesis adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan molekul DNA dari RNA protein berdasarkan bantuan arus listrik. Nah, ini adalah gambar sederhananya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dari Google. Nah, ini setiap device ini memiliki kutub negatif dan kutub positif. Dan DNA bermuatan negatif. Maka DNA akan bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif. Dalam elektroforesis kita punya yang namanya gel agarose. Nah, gel agarose ini disiapkan dengan konsentrasi 1% atau 2%, tergantung dari kebutuhan kita. Pada intinya kita hanya menggunakan protokol yang kita punya dan kebutuhan sendiri. Lalu ada 3 bahan utama untuk menyiapkan gel agarose. Bahan yang pertama adalah gel agarose-nya sendiri, kemudian yang kedua adalah buffer, kemudian yang selanjutnya adalah ethidium bromine. Kemudian gel agarose ini disiapkan dengan tray khusus yang memuat mereka memiliki well dan lubang-lubang. Kemudian pada well ini akan kita masukkan sampel DNA. Nah, gel agarose ini memiliki ukuran pori-pori yang ditentukan lewat konsentrasinya, yaitu konsentrasi 1% maupun konsentrasi 2%. Jadi, semakin kecil konsentrasi gel agarose yang kita punya, maka ukuran pori-pori dari gel agarose yang dihasilkan semakin besar. Ketika kita menggunakan gel agarose dengan konsentrasi yang tinggi, maka matriksnya atau ukurannya akan semakin kecil. Nah, dengan begitu DNA dengan molekul kecil akan bergerak lebih cepat dari ujung gel yang pertama menuju gel yang kedua dibandingkan DNA yang memiliki molekul besar. Oleh karena itu, kita seberapa jauh pergerakan DNA di gel dapat mengidentifikasi ukuran DNA itu sendiri.
Kemudian pada device ini kita juga memiliki yang namanya running buffer. Nah, pada running buffer ini dia memiliki yang dipakai itu biasanya 1 kali TA, 1 kali TAE, dan 1 kali TBE. Kemudian volume running buffer yang harus bisa cukup untuk mengcover gelnya, dan gel harus terendam semua ke running buffernya ini. Lalu pipet sampel ke running buffer atau well yang ada pada agaros yang kita siapkan. Jadi agaros yang dicetakkan pelan-pelan kita pindah ke device running buffer. Kemudian kita masukkan sampel DNA. Nah, sampelnya tadi kita taruh ke cup sampel yang telah di sampel DNA. Kita tambahkan dengan loading buffer. Setelah itu biasanya ini akan berwarna biru. Nah, setelah itu semua dipastikan beres, maka arus listrik siap dinyalakan dan membuat DNA yang bermuatan negatif akan bergerak ke kutub. Dari kutub negatif dia akan bergerak menuju ke kutub positif. Kemudian besar arus listrik yang kita gunakan bisa digunakan tergantung dari alat yang kita gunakan. Nah, sekian ilustrasi elektroforesis dari uji kuantitatif DNA. Sekian adalah video isolasi DNA dan elektroforesis dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.